Ayo sedulur-sedulur, dukung Kilanglang Channel dengan cara klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kilanglang. Pemirsa, ini adalah riwayat kisah tentang seorang sufi yang masyhur, yang unik, yang nyeleneh, tetapi hatinya mulia, penuh dengan candaan, tetapi penuh dengan filosofi. Anda sudah mengenal, yaitu seorang Nasruddin Hoja. Ketika kecil, ketika masih menjadi seorang murid, sang guru ini masuk ke dalam kelas dan guru ini menerima kiriman sekaleng roti. Ketika menerima sekaleng roti itu belum sempat akan dimakannya, lalu tiba-tiba datang seorang utusan yang memberi kabar berita duka, yaitu seorang ulama di lain kota meninggal dunia. Sang guru Nasruddin ini pun berpikir dan akan meninggalkan kelasnya untuk bertakziah atau melayat. Di dalam kelas itu, sebagian besar adalah murid-muridnya sangat bandel. Maka ketika akan pergi meninggalkan kelas, berkatalah sang guru ini, "Anak-anak semuanya, ini Bapak akan meletakkan roti ini di rak meja ini. Hati-hati, ini roti sudah diberi racun. Dan saya khawatir kalau nanti kamu memakannya, nanti kamu akan meninggal dunia, lalu sayalah yang akan dituntut karena saya sebagai gurunya." Dan seluruh di kelas, seluruh anak di dalam kelas itu sebenarnya mengetahui bahwa sang guru hanyalah menggertak agar tidak menyentuh apalagi memakan roti di dalam kaleng tersebut. Kemudian sang guru pun pergi meninggalkan kelasnya untuk melayat. Belum lama sang guru pergi, setelah seorang murid yang paling bandel kemudian mengambil roti di rak buku tersebut. Karena tidak berhati-hati, di meja ada tinta tersentuh lalu jatuh dan tumpahlah tinta itu. Dan roti itu pun dibuka dan dibagikan kepada semua teman-temannya, disikat habis, dimakan oleh mereka. Tiada lama kemudian, sang guru sudah kembali dan masuk ke dalam kelas tersebut. Dan apa yang didapatkan di dalam kelas, sang guru melihat tinta sudah tumpah dan roti pun sudah habis, tinggal kaleng belaka. Sang guru pun marah besar. Siapa yang menumpahkan tinta ini? Siapa yang menghabiskan rotiku ini? Dan seperti dikomando, semua teman-teman Nasruddin ini menunjuk kepada Nasruddin. Lalu dipanggillah si Nasruddin. "Sini kamu." Nasruddin pun mendekat sambil menangis. "Mengapa kau tumpahkan tinta ini?"
Dan mengapa kau habiskan roti Bapak ini? Dengan terisak-isak, Nasruddin pun berkata, ketika saya mengambil pena saya, secara tidak sengaja saya menyenggol tinta Bapak sehingga tumpah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Pastilah saya akan dimarahi oleh Bapak. Pastilah Bapak akan marah besar dan Bapak akan mematahkan tulang saya. Mengingat hukuman yang begitu berat ini, lalu saya berpikir untuk bunuh diri saja daripada saya harus menanggung hukuman dari Bapak, harus menanggung malu di hadapan teman-teman. Lalu saya berpikir lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Tiba-tiba saya teringat akan roti yang Bapak simpan. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa roti itu beracun. Lalu ku ambil, ku buka kaleng roti dan ku makan. Lalu saya menunggu saat-saat kematian saya. Tetapi satu, tidak ada reaksi apa-apa. Kemudian sampai habis saya menunggu saat-saat kematian saya. Tetapi Bapak, rupanya nasib sial menimpa saya. Sampai habis roti itu saya makan, saya masih hidup. Mendengar penjelasan Nasruddin ini, sang guru pun tidak bisa berkata apa-apa. Hanya sempat berucap, kamu lebih pintar dari saya. Nah, saudara-saudara, kalau di zaman sekarang ini, inilah hoax dilawan dengan hoax, ternyata ampun. Tapi memang harus kita akui akan kesetiaan, solidaritas kepada teman-temannya, walaupun bukan dia yang melakukannya dan seluruh kelas, tapi dia hadapi dengan sendirinya, dengan cara yang cemerlang, dengan cara yang cerdik. Demikianlah Nasruddin. Dan semasa masih kecil sudah kelihatan kecerdikannya, kecerdasannya, sampai hingga dewasa, hingga menjadi orang tua pun terkenal sebagai seorang sufi yang jenaka. Dan nanti akan ada kisah-kisah selanjutnya di mana Nasruddin ini melakukan hal-hal di luar dugaan dengan cara jenaka, namun memang cukup mengena, bahkan tidak terpikirkan oleh orang lain pada zamannya. Bagaimana pendapat Anda? Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan Gilang Lang.